Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Izin, saya tentu tidak lagi harus menyebut satu persatu para undangan yang mulia, yang terhormat. Tadi sudah disebut oleh pembawa acara. Tapi tentu secara spesial khusus di malam hari yang berbahagia ini, saya ingin menyapa anak-anak bangsa, para pekerja migran kita yang hari ini mengikuti secara virtual acara ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Hormat, tunduk kepala setinggi-tingginya saya sebagai kepala BP2MI kepada kalian. Negara ini butuh pekerja migran Indonesia, dan negara ini tentu tidak akan kuat tanpa saudara-saudara sekalian. Yang terhormat Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita dan kita layak memberikan aplaus yang setinggi-tinggi. Yang terhormat pimpinan Komisi 9 DPR RI Bapak Melki, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Dan Bapak Ibu sekalian yang mewakili kementerian, lembaga. Saya juga ingin menyapa seluruh perwakilan Republik Indonesia di negara-negara penempatan yang hadir mengikuti secara virtual, dan seluruh kepala UPT BP2MI se-Indonesia yang juga mengikuti secara virtual. Berawal dari perintah Undang-Undang 18 2017, tepatnya di pasal 30, tegas strict ayat 1 mengatakan bahwa pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Undang-undang ini telah lahir 4 tahun lalu, tepat di tahun 2017. Ketika saya pelajari undang-undang itu, di pasal penjelasan dinyatakan cukup jelas. Tidak ada penjelasan siapa yang harus kita bebaskan, siapa yang harus menjadi prioritas negara untuk tidak dibebani biaya penempatan, pada sektor pekerjaan apa, dan mereka yang bekerja di negara-negara penempatan mana. Sehingga saya memaknai perintah 30 yang disebut pekerja migran Indonesia yang tidak dapat dibebani biaya penempatan adalah seluruh pekerja migran Indonesia yang setiap tahun di luar kondisi pandemi kurang lebih harus kita berangkatkan 270.000 pekerja migran Indonesia. Di samping saya ada Pak Meki, Komisi 9. Jika yang kita maknai adalah seluruh, maka kalau kita menetapkan kontraktor moderat di tengah, yaitu 30 juta yang dibutuhkan setiap PMI untuk berangkat ke negara penempatan, maka kita bisa menghitung secara matematik, negara harus menyiapkan anggaran kurang lebih 8,7 triliun setiap tahun untuk memberikan modal bekerja kepada 270.000 pekerja migran Indonesia. Pertanyaannya, sanggupkah negara menyiapkan anggaran sebesar 8,7 triliun setiap tahun? BP2MI sebagai badan yang anggarannya paling kecil di negara ini, untuk mengajukan penambahan anggaran kan butuh perjuangan yang sangat besar, Pak Melki. Terlebih jika negara harus menyiapkan 8,7 triliun setiap tahun. Kita harus jujur mengakui negara belum berdaya untuk menyiapkan anggaran itu. Pertanyaannya, jika di satu sisi negara tidak mampu menyiapkan 8,7 triliun, apakah BP2MI tidak bisa melakukan apapun dan harus tunduk dan pasrah pada kondisi itu? Jika pasrah tidak melakukan apapun, maka ada fakta empirik di mana pekerja migran Indonesia untuk kebutuhan modal bekerja, mereka harus terpaksa menjual harta kekayaan milik keluarga atau meminjam uang kepada pihak rentenir dengan bunga mencapai 28,8%. Sehingga itulah saya berani mengatakan, ini adalah sanderan dan jeratan yang secara sistematis memiskinkan pekerja migran Indonesia. Mereka punya mimpi indah, mereka punya harapan, cita-cita agar keselamatan dan masa depan keluarganya bisa ditanggung dari hasil kerja mereka selama di luar negeri.
tapi banyak dari mereka yang harus kembali tidak memiliki apapun. Di luar mereka yang harus mengalami berbagai eksploitasi selama di negara penempatan. Sehingga itulah atas nama konstitusi, atas nama undang-undang, atas nama kemanusiaan, atas nama moral, atas nama sumpah jabatan, atas nama agama, di mana sebagai pemimpin saya disumpah saat saya dilantik tanggal 15 April 2020. Saya harus mengambil langkah berani menindaklanjuti perintah pasal 30 dengan mengeluarkan peraturan badan nomor 9 2020, peraturan badan tentang pembebasan biaya penempatan. Hari ini kita akan melonsing keputusan kepala badan tentang pembebasan biaya bagi pekerja migran Indonesia. Bapak Menteri BUMN, Bapak Ibu sekalian, perlu kesadaran kita semua untuk jujur mengakui. Dulu PMI diberikan pinjaman, tapi pinjaman itu diberikan di akhir setelah PMI mengikuti semua proses dan tahapan, bahkan mengeluarkan banyak biaya untuk kebutuhan itu. Pinjaman itu diberikan justru menjelang PMI terbang ke negara penempatan. Saya mengatakan, ini pinjaman yang justru secara substansi sesungguhnya tidak dibutuhkan lagi oleh PMI, kecuali menjadi jeratan dan sandera agar PMI tetap menjadi mangsa atas pinjaman uang itu dengan bunga 28,8%. Dulu PMI menjadi apalis dan penjamin bahkan keluarganya atas pinjaman itu. Maka tidak sedikit, tidak hanya PMI keluarganya dikejar-kejar oleh pihak ketiga yang meminjamkan uang itu. Layaknya mereka berhadapan dengan para debt collector di lapangan. Dulu PMI juga harus berhadapan dengan segala resiko karena semua persyaratan sangat sulit untuk dipenuhi oleh PMI yang akhirnya mereka harus tunduk terjebak pada persyaratan-persyaratan lain di luar ketentuan yang secara liar justru dinikmati pemberlakuannya oleh banyak pihak dan negara saat itu seolah tidak berdaya. Sehingga BP2MI dengan BNI hari ini akan meluncurkan program kredit tanpa agunan dan berikutnya kredit usaha rakyat yang secara regulasinya sedang dibahas secara serius oleh BP2MI dengan Kemenko. Malam ini kita ingin membuktikan bahwa negara hadir. Saya ingin mengatakan, say goodbye. Selamat berakhir pesta pora para rentenir. Ini adalah kehadiran negara menunjukkan bahwa kita akan melindungi dari ujung rambut hingga ujung kaki pekerja migran Indonesia sebagaimana perintah Presiden Republik Indonesia kepada saya sebagai kepala BP2M. Pinjaman hari ini diberikan justru di awal kepada PMI. Beda dengan dulu diberikan terakhir. Jika diberikan di awal maka benar uang yang digunakan oleh PMI benar-benar untuk modal bekerja dan membiayai semua tahapan dan proses sebelum mereka berangkat ke negara penempatan. Dulu PMI dibebani dengan modal 28,8%, BNI memberlakukan hanya dengan bunga 11%. Artinya kita memangkas 17% bunga yang selama ini menjadi pesta pora para rentenir. Dulu keluarga dan PMI menjadi apalis dan jaminan atas pinjaman uang itu. Sekarang saya ingin nyatakan, PMI atas pinjaman itu tidak lagi menjadi penjamin karena negara hadir melalui asuransi Jasindo, asuransi merah putih untuk menjamin segala resiko atas pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh para pekerja migran Indonesia. Inilah yang membedakan apa yang nampak dan berjalan selama ini, yang semua pihak terlibat menikmati dari bisnis itu, dan jika tidak menikmati, semua pihak tidak berdaya bahkan melakukan pembiaran atas situasi itu. Hari ini kita ingin nyatakan, selamat tinggal para rentenir, selamat berakhir atas pesta pora kalian yang selama ini menjadikan PMI sebagai sandera, dan selamat datang era baru, negara hadir memberikan perlakuan hormat dan memuliakan warga negaranya para pekerja migran Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Presiden Jokowi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Erlangga Hartarto. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Muda, Energik, Progresif
yang hadir malam ini bersama kita, Bapak Erick Thohir. Kerja-kerja BP2MI dalam hal memberikan perlindungan pelayanan kepada PMI disupport sepenuhnya oleh Kementerian BUMN melalui badan-badan usaha negara. Sekali lagi, Pak Erick Thohir, terima kasih termasuk atas kehadiran malam hari ini, dan tentu kita ingin mendengar apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Erick Thohir terkait sejauh mana negara tetap harus ada dan hadir dalam memberikan perlindungan dari ujung rambut hingga ujung kaki kepada para pekerja migran Indonesia. Terima kasih kepada Komisi 9 DPR RI, terima kasih kepada semua yang hadir dan memberikan support serta dukungan pada acara malam hari ini. Insya Allah, demi Allah,